Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita sejenak berhenti dari hiruk-pikuk dunia, menenangkan hati, dan membuka ruang dalam jiwa untuk menerima cahaya yang abadi. Cahaya yang telah ada sejak awal penciptaan, yaitu Nur Muhammad, cahaya yang menjadi asal segala kehidupan. Perjalanan ini bukan sekadar pengetahuan, melainkan sebuah ziarah batin untuk menyentuh kedalaman jiwa, agar kita semakin dekat dengan Sang Pencipta. Dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Biarkan setiap kata menjadi cahaya yang mengetuk relung jiwa terdalam. Jika engkau merasakan ketenangan, kehangatan, atau pencerahan dari perjalanan ini, tinggalkan jejakmu di kolom komentar dengan ucapan Subhanallah atau Alhamdulillah. Jadikan interaksi kita sebagai ladang kebaikan, saling menguatkan di jalan cahaya. Dan jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak hati tersentuh oleh sinar Nur Muhammad. Bab 1. Asal cahaya pertama. Sebelum langit ditinggikan, sebelum bumi dibentangkan, sebelum waktu mulai berdetak, ada sebuah cahaya yang telah lebih dahulu ada. Cahaya itu bukan sekadar sinar yang terlihat mata, bukan pula cahaya yang dapat diukur oleh akal manusia. Ia adalah cahaya pertama, yang disebut oleh para arif sebagai Nur Muhammad. Bayangkanlah, di saat belum ada apapun, ketika kegelapan menyelimuti ruang tanpa batas, hanya satu cahaya yang mancar, memecah kesunyian, menandai awal dari segala kehidupan. Cahaya ini bukan benda, bukan pula ciptaan yang bisa disentuh. Ia adalah rahasia Allah yang dipancarkan sebagai permata asal dari seluruh wujud. Dari nur inilah, alam semesta kemudian berlapis-lapis tercipta, hingga menjadi seperti yang kita saksikan sekarang. Langit yang luas, bintang-bintang yang bertebaran, bumi yang subur, bahkan jiwa kita sendiri, semua berasal dari percikan cahaya yang pertama kali Allah tampakkan. Maka ketika kita menyebut Nur Muhammad, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang akar dari seluruh keberadaan. Ketahuilah bahwa memahami Nur Muhammad bukan hanya sekadar ilmu, tetapi perjalanan hati. Sebab cahaya ini tidak bisa dijangkau hanya dengan logika. Ia dirasakan oleh hati yang tunduk, disingkapkan bagi jiwa yang bersih, dan dipantulkan oleh hati yang selalu mengingat Allah. Disinilah letak rahasia yang membuat para sufi, para pencari kebenaran, menghabiskan hidupnya untuk mendekat pada cahaya itu. Karena mereka tahu, tanpa cahaya ini kehidupan hanyalah kegelapan tanpa arah. Pernahkah engkau merasa hampa meski dunia memberi banyak? Itu karena hati manusia diciptakan untuk mengenal cahaya asalnya. Bila hati jauh dari Nur Muhammad, ia akan merasakan sepi meski dunia digenggaman. Namun bila hati tersambung pada nur itu, maka meski hidup sederhana, jiwa akan penuh dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Itulah kekuatan cahaya yang mampu menenangkan badai dalam dada dan memberi makna bagi setiap detik kehidupan. Maka, memahami asal cahaya pertama bukanlah sekadar mengetahui cerita kosmologi penciptaan. Ini adalah panggilan untuk kembali mengenal jati diri kita. Sebab diri kita sejatinya adalah ciptaan dari nur itu, dan kita diciptakan agar suatu hari kembali pada sumbernya. Inilah perjalanan yang sedang kita tapaki, sebuah perjalanan menuju cahaya. Dan siapa yang berjalan dengan cahaya tidak akan pernah tersesat meski dunia diliputi gelap. Bab 2. Rahasia di balik nama. Nama adalah doa, nama adalah identitas, dan nama adalah kemuliaan. Dari sekian banyak nama yang pernah ditulis dan disebut di muka bumi, ada satu nama yang paling agung, yang paling penuh cahaya, dan yang paling diberkati oleh Allah. Nama itu adalah Muhammad. Nama yang artinya terpuji, mulia, dan selalu diagungkan di langit maupun di bumi. Ketahuilah, sebelum jasad beliau lahir ke dunia, nama itu telah tertulis dalam Lauh Mahfuz, telah disebut di surga, bahkan telah dipuji oleh para malaikat. Nama Muhammad bukan sekadar panggilan manusia, ia adalah simbol dari keindahan dan kesempurnaan. Nama itu lahir dari cahaya pertama, Nur Muhammad, sebagai penanda bahwa beliau adalah pemegang rahasia cahaya yang Allah titipkan sejak awal mula. Setiap huruf dalam nama itu membawa makna yang dalam. Setiap sebutan atas nama itu menjadi doa yang melambungkan hati seorang hamba kepada Tuhannya. Maka tidak heran bila lidah yang terbiasa menyebut nama Muhammad dengan penuh cinta
akan dipenuhi cahaya dan ketenangan. Perhatikanlah bagaimana para kekasih Allah, para ulama, dan para arif selalu menjaga bibir mereka agar senantiasa basah dengan salawat atas Nabi Muhammad. Bukan karena sekadar kewajiban, tetapi karena mereka tahu menyebut nama itu sama dengan membuka pintu cahaya ke dalam hati. Sebab nama ini bukan sekadar bunyi, melainkan jalan ruhani yang menghubungkan kita dengan nur yang menjadi asal kehidupan. Betapa agungnya nama ini hingga Allah sendiri mengangkatnya setinggi-tingginya. Di setiap azan, nama Muhammad disandingkan dengan nama Allah. Di setiap doa, nama beliau selalu disebut sebagai perantara keberkahan. Di dalam hati orang-orang beriman, nama ini hidup, menyala, dan memberi kekuatan. Karena mencintai beliau berarti mencintai cahaya yang Allah pancarkan untuk seluruh alam. Maka, ketika kita menyebut nama Muhammad, janganlah sekadar dengan bibir. Sebutlah dengan hati yang penuh cinta, dengan jiwa yang penuh hormat, dan dengan kerinduan yang mendalam. Sebab di dalam nama itu tersimpan rahasia yang bisa menuntun jiwa manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tulus mencintai beliau. Dan siapa yang hatinya hidup bersama nama itu, sesungguhnya ia telah terhubung dengan cahaya pertama yang menjadi asal dari segala kehidupan. Bab 3. Nur Muhammad dalam penciptaan. Saudaraku, pernahkah engkau merenung ketika memandang langit malam yang bertabur bintang? Pernahkah engkau merasa kecil di hadapan luasnya jagat raya? Ketahuilah, semua keindahan yang engkau saksikan itu sesungguhnya hanyalah bayangan kecil dari cahaya yang jauh lebih besar, yaitu Nur Muhammad. Dari cahaya inilah Allah menciptakan segala sesuatu. Arsy yang agung, kursi yang megah, lauh yang menyimpan takdir, kalam yang menulis segala ketentuan, hingga para malaikat yang suci, semuanya berawal dari cahaya pertama ini. Nur Muhammad adalah inti dari penciptaan. Tanpa nur itu, tidak ada langit yang terbentang, tidak ada bumi yang kokoh, tidak ada manusia yang hidup di atasnya. Alam semesta ini bagaikan lautan luas, sementara Nur Muhammad adalah sumber mata air yang pertama yang memancarkan kehidupan tanpa henti. Maka setiap kali kita memandang keindahan alam, sejatinya kita sedang memandang pantulan dari cahaya asal yang tersembunyi. Namun, jangan engkau bayangkan cahaya ini seperti cahaya lampu atau matahari. Nur Muhammad adalah cahaya ruhani, cahaya yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, melainkan dirasakan oleh jiwa. Ia adalah cahaya yang hidup dalam rahasia Allah dan hanya dibukakan bagi hati yang bersih. Karena itu, banyak manusia yang melihat dunia tetapi tidak mengenal sumbernya. Mereka melihat bintang, matahari, bulan, namun lupa bahwa semua itu hanyalah percikan dari cahaya pertama. Ketahuilah, orang yang mampu merasakan Nur Muhammad dalam penciptaan akan melihat dunia dengan pandangan yang berbeda. Ia tidak lagi melihat semesta sebagai benda mati, tetapi sebagai cermin dari rahmat Allah. Ia tidak lagi terjebak dalam kebanggaan dunia, sebab hatinya tahu bahwa segala sesuatu hanyalah pancaran sementara dari cahaya yang kekal. Dengan kesadaran ini, hidupnya akan penuh rasa syukur, penuh kerendahan hati, dan penuh kesadaran akan kebesaran Sang Pencipta. Maka, mengenal Nur Muhammad dalam penciptaan bukanlah pengetahuan kosong. Ia adalah kunci untuk menata pandangan hidup. Barang siapa melihat dunia dengan cahaya ini, ia akan menemukan makna dalam setiap ciptaan. Ia akan menyadari bahwa dirinya pun berasal dari cahaya yang sama, dan bahwa tujuan hidupnya bukanlah dunia yang fana, melainkan kembali kepada sumber cahaya yang abadi. Inilah rahasia besar yang membuat hati manusia tidak lagi terjebak dalam gelap, tetapi berjalan dengan cahaya menuju Tuhannya. Bab 4. Perjalanan Ruhani Nur. Cahaya yang pertama kali Allah tampakkan itu tidak berhenti hanya pada penciptaan alam semesta. Ia memiliki perjalanan panjang, sebuah perjalanan ruhani yang mengalir dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, hingga akhirnya mencapai kesempurnaan dalam diri Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi Adam diciptakan, nur itu telah ditiupkan ke dalam ruh beliau. Dari Adam kemudian diwariskan, berpindah melalui para nabi dan rasul,
sampai akhirnya berkumpul dan bersinar terang dalam sosok manusia pilihan yang terakhir. Itulah sebabnya setiap nabi yang diutus membawa cahaya petunjuk, karena di dalam diri mereka ada percikan dari Nur Muhammad. Nabi Nuh dengan kesabarannya, Nabi Ibrahim dengan keteguhannya, Nabi Musa dengan keberaniannya, Nabi Isa dengan kelembutannya, semuanya adalah cerminan kecil dari cahaya besar yang kelak menyinari dunia secara sempurna. Maka dapat kita pahami, seluruh perjalanan sejarah para nabi sesungguhnya adalah perjalanan cahaya yang terus bergerak mendekati puncak kesempurnaan. Ketika akhirnya cahaya itu hadir sempurna pada diri Rasulullah Muhammad SAW, maka tertutuplah perjalanan panjang para nabi. Tidak ada lagi utusan setelah beliau, karena cahaya itu sudah tampak dalam bentuk yang paling jelas, paling murni, dan paling sempurna. Kehidupan beliau adalah manifestasi nyata dari nur itu, bukan hanya dalam sabda, tetapi dalam akhlak, kasih sayang, dan perilaku sehari-hari. Dengan begitu manusia tidak lagi perlu mencari cahaya di tempat lain, karena semuanya sudah berkumpul pada diri beliau. Saudaraku, memahami perjalanan ruhani nur ini mengajarkan kita bahwa hidup manusia tidak boleh dipandang terpisah dari sejarah yang lebih besar. Kita bukan sekadar individu yang lahir dan mati, tetapi bagian dari arus cahaya yang telah berjalan sejak permulaan waktu. Bila kita mengikuti Rasulullah, maka sejatinya kita sedang mengikuti arus cahaya itu, mengalir bersama aliran yang menghubungkan kita dengan sumber asal kehidupan. Inilah rahasia besar bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang Nur Muhammad. Dengan meneladani Rasulullah, kita tidak hanya sedang meniru perilaku seorang manusia mulia, tetapi sedang menyambungkan diri dengan cahaya yang telah ada sejak awal penciptaan. Dan siapa yang berjalan di jalur cahaya ini, maka langkahnya akan selalu dipandu, hatinya akan selalu dituntun, hingga akhirnya ia kembali ke hadirat Allah dengan membawa cahaya yang sempurna. Bab 5. Nur sebagai cahaya hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa Nur Muhammad tidak hanya hadir di langit yang luas, tidak hanya menjadi dasar penciptaan alam semesta, tetapi juga hadir dalam ruang yang paling dekat dengan kita, yaitu hati manusia. Hati adalah cermin yang mampu memantulkan cahaya itu, dan dari hati pulalah cahaya kehidupan memancar ke seluruh tubuh dan amal perbuatan kita. Bila hati bercahaya, maka seluruh kehidupan akan terasa terang. Namun bila hati tertutup, maka dunia selebar apapun akan terasa gelap dan sempit. Allah telah menciptakan hati manusia sebagai wadah untuk menerima cahayanya. Tetapi hati itu bisa ternodai oleh kelalaian, kesombongan, dan cinta dunia yang berlebihan. Hati yang kotor bagaikan cermin berdebu, ia tidak mampu lagi memantulkan nur. Inilah sebabnya banyak orang yang berjalan di dunia tetapi tersesat, memiliki mata tetapi tidak melihat kebenaran, memiliki telinga tetapi tidak mendengar peringatan, karena hati mereka tidak lagi ditembusi cahaya. Namun, kabar gembiranya adalah bahwa hati dapat dibersihkan, cermin itu bisa kembali berkilau. Dengan zikir yang tulus, dengan salat yang khusyuk, dengan taubat yang jujur, sedikit demi sedikit hati kembali bersih, hingga akhirnya mampu memantulkan cahaya Nur Muhammad. Dan ketika cahaya itu telah masuk ke dalam hati, kehidupan pun berubah. Jalan yang semula terasa gelap menjadi terang, masalah yang semula terasa berat menjadi ringan, dan jiwa yang semula gelisah menjadi tentram. Perhatikanlah orang-orang yang dekat dengan Allah, wajah mereka berseri, perkataan mereka menyejukkan, kehadiran mereka menenangkan. Itu bukan semata karena akhlak mereka, tetapi karena hati mereka sudah dipenuhi dengan cahaya. Nur yang ada di dalam hati mereka terpancar keluar, menyinari siapa saja yang duduk di dekatnya. Itulah bukti nyata bahwa Nur Muhammad bisa hadir di dalam hati manusia yang tulus dan bersih. Maka, tugas kita adalah menjaga hati agar tetap bercahaya. Jangan biarkan debu dosa menutupinya. Jangan biarkan kelalaian memadamkannya. Hati yang bercahaya adalah harta yang paling berharga, lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Karena dengan hati yang bercahaya, kita tidak hanya bisa melihat dunia dengan jernih, tetapi juga bisa melihat jalan menuju Allah dengan jelas. Dan siapa yang hatinya hidup bersama cahaya, maka ia tidak akan pernah tersesat meski berada di tengah gelapnya dunia. Bab 6.
Nur Muhammad dalam ilmu tasawuf. Dalam jalan tasawuf, Nur Muhammad menempati kedudukan yang sangat agung. Para sufi menyebutnya sebagai rahasia dari hakikat insan kamil, manusia sempurna yang memantulkan seluruh cahaya ketuhanan dalam dirinya. Mereka meyakini bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk tersambung dengan cahaya. Pertama, asalkan ia sanggup membersihkan diri dari tabir-tabir dunia yang menutupi hatinya. Tasawuf bukanlah jalan yang mudah, tetapi jalan yang penuh dengan mujahadah, perjuangan batin, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Para sufi memahami bahwa ilmu yang hanya berhenti pada akal tidak akan pernah mampu menyingkap hakikat. Akal dapat memberi pengetahuan, tetapi hanya cahaya hati yang bisa memberi rasa. Itulah sebabnya mereka berjalan di jalan cinta, jalan kerendahan hati, jalan penghambaan tanpa syarat. Sebab mereka tahu, tanpa Nur Muhammad, ilmu hanyalah huruf-huruf kosong, sedangkan dengan Nur Muhammad, ilmu menjadi kehidupan yang bercahaya, menghidupkan jiwa, dan menuntun langkah menuju Allah. Bayangkanlah, seorang salik yang menempuh jalan sufi ibarat pengembara yang berjalan di malam gelap. Ia tidak tahu arah, ia tidak tahu jalan, dan tanpa cahaya ia pasti tersesat. Namun ketika ia menyalakan Nur Muhammad di dalam dirinya, tiba-tiba jalan itu menjadi terang. Ia tahu kemana harus melangkah, ia tahu apa yang harus dijaga, dan ia tahu siapa yang sedang dituju. Inilah mengapa tasawuf sangat erat dengan nur, sebab tanpa cahaya, perjalanan ruhani hanyalah kebingungan yang tak berujung. Saudaraku, Nur Muhammad dalam tasawuf juga dipahami sebagai kunci untuk menyatu dengan sifat-sifat Allah. Bukan berarti manusia menjadi Tuhan, tetapi manusia menjadi cermin yang memantulkan sifat-sifatnya dengan jernih. Seperti cermin yang memantulkan cahaya matahari, begitulah hati seorang salik yang bersih. Ia memantulkan cahaya Nur Muhammad hingga orang lain pun bisa merasakan keteduhan, kasih sayang, dan kebijaksanaannya. Karena itu para sufi tidak pernah lelah mengingat Allah, bersyalawat kepada Nabi, dan menempuh jalan panjang penuh ujian. Semua itu bukanlah untuk dunia, tetapi untuk membuka tabir, agar cahaya yang pertama itu kembali bersinar dalam diri mereka. Dan ketika Nur Muhammad hidup di dalam jiwa seorang hamba, ia akan menjadi manusia yang tenang, bijak, penuh kasih, dan selalu menebarkan rahmat bagi sesama. Inilah buah dari tasawuf yang sejati, perjalanan pulang menuju cahaya asal yang telah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Bab 7. Kedudukan Rasulullah. Saudaraku, di antara semua makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya, pertama, ada satu pribadi yang menjadi puncak kesempurnaan. Dialah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bukan sekadar seorang manusia mulia, bukan sekadar seorang nabi terakhir, melainkan manifestasi sempurna dari Nur Muhammad di dunia. Kehidupan beliau adalah cahaya yang berjalan di atas bumi. Kata-katanya adalah cahaya, perbuatannya adalah cahaya, bahkan diamnya pun menjadi cahaya yang menuntun hati orang-orang beriman. Allah mengangkat kedudukan Rasulullah tidak hanya sebagai pembawa risalah, tetapi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat itu bukan hanya dalam bentuk ajaran, melainkan dalam kehadiran diri beliau sendiri. Sebab siapapun yang mengenal beliau, meski hanya dari cerita, akan merasakan kelembutan, kasih sayang, dan ketenangan yang memancar dari sosoknya. Itulah bukti bahwa beliau adalah cermin yang paling jernih dari Nur Muhammad. Cahaya yang sejak awal dipersiapkan untuk menyinari seluruh ciptaan. Perhatikanlah bagaimana Allah meninggikan nama beliau. Dalam setiap azan, nama Muhammad disandingkan dengan nama Allah. Dalam setiap sholat, kita diperintahkan bersalawat atas beliau. Dalam setiap doa, kita diajarkan untuk menyebut namanya sebagai perantara keberkahan. Tidak ada manusia lain yang mendapat kedudukan setinggi ini, karena memang tidak ada cahaya lain yang menyinari dunia dengan kesempurnaan seperti beliau. Kedudukan Rasulullah juga tampak dalam bagaimana para sahabat mencintainya. Mereka rela mengorbankan harta, keluarga, bahkan nyawa demi menjaga beliau. Bukan karena beliau seorang raja atau penguasa dunia, tetapi karena mereka melihat cahaya yang tiada banding dalam dirinya. Mereka tahu, mengikuti beliau berarti mengikuti jalan menuju Allah. Cinta kepada beliau adalah cinta kepada sumber cahaya, cinta yang akan menuntun mereka hingga akhirat.
Maka kedudukan Rasulullah dalam hidup kita bukan hanya sebagai sosok sejarah, tetapi sebagai cahaya yang hidup di dalam hati orang-orang beriman. Setiap kali kita bersalawat, kita sedang menghidupkan cahaya itu dalam jiwa. Setiap kali kita meneladani akhlaknya, kita sedang menyalakan pelita di dalam hati. Dan siapa yang hatinya selalu hidup dengan cinta kepada Rasulullah, maka hidupnya akan dipenuhi cahaya hingga kelak ia dikumpulkan bersama beliau di sisi Allah yang Maha Mulia. Bab 8. Cahaya dalam ibadah. Saudaraku, ibadah yang Allah perintahkan kepada kita bukanlah sekadar aturan, bukan pula sekadar kewajiban yang membebani. Sesungguhnya setiap ibadah adalah jalan untuk menghubungkan diri kita dengan Nur Muhammad, cahaya pertama yang menjadi asal kehidupan. Salat adalah cahaya, puasa adalah cahaya, zikir adalah cahaya, bahkan setiap amal kebaikan yang ikhlas pun menjadi cahaya. Semua ibadah itu adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia dengan sumber cahaya yang telah ada sejak awal penciptaan. Namun ibadah yang dilakukan tanpa hati hanya akan menjadi gerakan kosong. Bibir bisa berucap, tubuh bisa bergerak, tetapi jika hati tidak hadir, maka cahaya itu tidak akan menembus ke dalam jiwa. Ibarat lampu yang dipasang tanpa listrik, ia ada namun tidak memberi sinar. Karena itu Allah tidak hanya menginginkan gerakan tubuh kita, tetapi kehadiran hati kita. Salat yang khusyuk, zikir yang penuh kesadaran, doa yang lahir dari kerendahan hati, itulah ibadah yang mampu memantulkan cahaya Nur Muhammad ke dalam diri. Setiap ibadah yang tulus sejatinya adalah latihan untuk membersihkan hati. Seperti cermin yang dipoles agar kembali berkilau, begitulah ibadah membersihkan debu-debu dosa yang menutup hati manusia. Semakin bersih hati itu, semakin kuat ia memantulkan cahaya. Maka jangan heran bila orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah memiliki wajah yang teduh, ucapan yang menyejukkan, dan kehidupan yang dipenuhi keberkahan. Itu semua adalah tanda bahwa cahaya telah masuk dan memancar melalui amal-amalnya. Bayangkanlah ketika seorang hamba berdiri dalam salat malam, sendirian di saat orang lain terlelap. Ia mengangkat tangannya, menundukkan kepalanya, dan berbisik lirih kepada Tuhannya. Pada saat itu, cahaya turun menyelimuti dirinya. Tangisan yang mengalir menjadi air yang membersihkan hatinya. Itulah ibadah yang menghubungkan manusia dengan sumber cahaya, menjadikannya kuat di siang hari, sabar menghadapi ujian, dan tenang di tengah kegelisahan hidup. Maka, jangan pandang ibadah sebagai beban, tetapi sebagai hadiah. Hadiah dari Allah agar kita bisa kembali tersambung dengan Nur Muhammad yang memberi kehidupan. Setiap sujud adalah kesempatan untuk semakin dekat pada cahaya. Setiap zikir adalah cara untuk menyalakan pelita dalam hati. Dan setiap amal kebaikan adalah cahaya yang kelak akan menuntun langkah kita melewati gelapnya kubur dan hari kiamat. Barang siapa tekun dalam ibadahnya, maka ia sedang menyalakan cahaya yang tidak akan pernah padam, baik di dunia maupun di akhirat. Bab 9. Nur sebagai jalan makrifat. Saudaraku, makrifat bukanlah sekadar mengetahui dengan akal, tetapi merasakan dengan hati. Ilmu bisa membuka pikiran, tetapi hanya cahaya yang bisa membuka tabir hati. Dan cahaya itu adalah Nur Muhammad, yang menjadi jalan bagi manusia untuk mengenal Tuhannya dengan sebenar-benar pengenalan. Tanpa cahaya, makrifat hanyalah kata-kata kosong, tetapi dengan cahaya, makrifat menjadi kehidupan yang nyata, yang menuntun manusia menuju kedekatan sejati dengan Allah. Ketika hati disinari Nur Muhammad, ia akan melihat dunia dengan pandangan yang berbeda. Ia tidak lagi terjebak dalam keindahan dunia yang sementara, karena matanya tertuju pada cahaya abadi. Ia tidak lagi terikat pada pujian atau celaan manusia, karena jiwanya telah dipenuhi ketenangan yang lahir dari pengenalan kepada Allah. Inilah buah dari makrifat yang sejati, ketenangan hati, kebijaksanaan dalam langkah, dan cinta yang tulus kepada Sang Pencipta. Perjalanan menuju makrifat bukanlah perjalanan yang mudah. Ia menuntut kesabaran, keikhlasan, dan kerendahan hati. Banyak tabir yang menutupi hati manusia, kesombongan, cinta dunia, nafsu, dan kelalaian. Semua itu harus dibersihkan dengan ibadah, zikir, dan cinta kepada Rasulullah.
Dan ketika tabir itu tersingkap, cahaya pun masuk, menuntun manusia untuk mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Saudaraku, mengenal Allah melalui Nur Muhammad adalah jalan yang paling selamat. Karena cahaya ini adalah perantara, jembatan, dan petunjuk yang telah Allah siapkan bagi hamba-hambanya. Dengan cahaya ini, seorang hamba tidak hanya mengenal Allah sebagai Tuhan yang jauh, tetapi sebagai kekasih yang dekat, yang selalu hadir dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap detak jantung, dalam setiap langkah kehidupan. Inilah makrifat yang sejati, bukan sekadar ilmu yang tersimpan di kepala, tetapi cahaya yang hidup di hati. Bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi rasa yang menggetarkan jiwa. Dan siapa yang telah merasakan makrifat melalui Nur Muhammad, hidupnya akan dipenuhi ketentraman, cintanya akan meluas kepada seluruh makhluk, dan langkahnya akan selalu berada di jalan yang lurus menuju Allah yang Maha Indah. Bab 10. Cahaya Abadi. Saudaraku, segala sesuatu di dunia ini akan sirna. Waktu bergulir, usia berkurang, harta dan jabatan akan ditinggalkan. Bahkan tubuh yang kita banggakan pun pada akhirnya kembali menjadi tanah. Namun ada satu hal yang tidak pernah padam, tidak pernah hilang, dan tidak pernah lenyap, yaitu Nur Muhammad, cahaya abadi yang telah ada sejak awal penciptaan dan akan tetap bersinar hingga akhirat. Cahaya inilah yang menjadi penghubung antara kita dengan Allah. Ia tidak lekang oleh masa, tidak terhenti oleh kematian, dan tidak terbatas oleh ruang. Barang siapa yang menyalakan cahaya ini di dalam dirinya melalui iman, ibadah, dan cinta kepada Rasulullah, maka ia akan membawa cahaya itu bersamanya, menerangi jalan ketika kegelapan menyelimuti kuburnya, hingga hari ia berdiri di hadapan Allah. Di hari kiamat ketika manusia kebingungan, ketika matahari didekatkan, dan setiap jiwa sibuk dengan urusannya masing-masing, hanya cahaya yang akan menuntun langkah kita. Ada wajah yang bersinar terang, ada hati yang tenang, ada langkah yang tegap, karena mereka membawa cahaya iman yang berpangkal pada Nur Muhammad. Dan sebaliknya, ada pula yang berjalan dalam kegelapan, karena di dunia mereka menolak cahaya itu. Maka wahai saudaraku, jangan sia-siakan hidup ini. Hidup yang singkat adalah kesempatan untuk menyalakan cahaya yang abadi. Setiap sujud, setiap zikir, setiap cinta kepada Rasulullah adalah bahan bakar yang menyalakan pelita dalam hati kita. Jangan biarkan pelita itu padam oleh dosa dan kelalaian, karena cahaya itulah yang akan kita bawa sebagai bekal perjalanan panjang menuju Allah yang Maha Cahaya. Akhirnya, marilah kita renungkan dengan hati yang dalam. Hidup ini hanyalah perjalanan singkat menuju keabadian. Jangan tertipu oleh gemerlap dunia, sebab yang sejati hanyalah cahaya yang datang dari Allah melalui Nur Muhammad. Semoga hati kita selalu terhubung dengan cahaya itu, hingga kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan bercahaya dan dikumpulkan bersama Rasulullah di tempat yang penuh kedamaian. Itulah cahaya abadi, cahaya yang tidak pernah padam. Saudaraku, perjalanan kita tentang Nur Muhammad hanyalah setetes dari samudra ilmu Allah yang tiada bertepi. Semoga setiap kata yang engkau dengar hari ini menjadi cahaya yang menuntun langkahmu menuju Allah, menenangkan hatimu, dan menguatkan imanmu. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Ya Allah, jadikanlah hati kami bercahaya, lidah kami bercahaya, mata kami bercahaya, dan hidup kami dipenuhi cahayamu. Himpunkanlah kami bersama Rasulullah dalam keadaan penuh cahaya. Jika engkau merasa tersentuh oleh perjalanan ini, tinggalkan doa terbaikmu di kolom komentar. Semoga doa-doa kita saling menguatkan dan menjadi bekal menuju ridha Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.